Assalamualaikum, saya Anggi dari kelas Ilmu Ekonomi B. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Smart Economy. Saya akan memberikan komentar atau pendapat mengenai fakta dan data yang telah ada. Tapi sebelumnya kita mengetahui bahwa kota pintar atau disebut dengan Smart City merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Di mana untuk pembangunan smart city tersebut ada beberapa prioritas yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dari sisi smart people. Menurut World Population Review merilis, nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49 atau berada di urutan 130 dari 199 negara. Hasil tersebut mengindikasi bahwa daya otak, kemampuan, dan bakat masyarakat di Indonesia sangat perlu diasah secara maksimal. Rendahnya skor IQ rata-rata Indonesia juga dapat disebabkan karena berbagai faktor lain, seperti pernikahan anak usia dini, putus sekolah, kualitas pendidikan, hingga stunting. Maka untuk membangun SDM Indonesia yang berkualitas, pemerintah melakukan beberapa upaya. Di antaranya itu program bantuan siswa miskin, program Indonesia Pintar, gerakan literasi nasional, program gizi anak sekolah, penyuluhan dan kampanye kesadaran masyarakat, yang mana pemerintah aktif dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya pendidikan dan masalah stunting. Lalu, pemerintah juga rutin berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti dengan organisasi UNICEF dan WHO. Prioritas kedua adalah dari sisi smart infrastruktur dan teknologi. Menurut laporan Speedtest Global Index, posisi kecepatan internet di Indonesia berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2022. Hal ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengembangan infrastruktur teknologi di negara ini, yang mana dengan memahami posisi ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan konektivitas internet, memperluas jangkauan, serta memperbaiki jaringan. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan akselerasi konektivitas yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, coverage, dan kualitas infrastruktur. Satelit Satria 1 merupakan salah satu rancangan peningkatan untuk transportasi digital yang dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi dan teknologi di masa depan. Dan prioritas selanjutnya yaitu dari sisi smart governance. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WEF, dimaksud peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei. Smart government merupakan suatu konsep yang menjadi kelanjutan dari program e-government, di mana konsep yang baru ini sudah lebih disempurnakan mengikuti pemanfaatan teknologi serta inovasi untuk mencapai kinerja pemerintahan yang lebih baik. Setelah dimulai diterapkannya konsep e-government ini terbukti dapat memberikan keuntungan yang nyata melalui berbagai kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi pelayanan tersebut masih bersifat eksklusif dan terpisah-pisah untuk setiap pelayanannya. Salah satu contoh produk dan layanan smart government di Indonesia adalah arsip elektronik atau dengan e-arsip. Pengguna dapat melihat kembali isi dari dokumen yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini dalam bentuk dokumen hasil scan. Dengan adanya aplikasi yang dapat membantu dalam mengelola arsip secara elektronik ini, meningkatkan keamanan dan menjamin ketersediaan dari tiap dokumen kapan saja. Selain itu, dengan memanfaatkan e-arsip dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas kegiatan. Berdasarkan 3 prioritas di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia siap untuk mencapai pembangunan kota pintar atau smart city yang diharapkan hal ini akan menjadi peluang besar untuk Indonesia menjadi negara lebih maju dan tentu saja siap dengan tantangan-tantangan smart atau tantangan IT lainnya di masa yang akan datang.